RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warga 124, kembali saya Fitriani Rahman yang menemani, dan kali ini kita berada di perbincangan olahraga. Kalau bicara soal olahraga ya pastinya ada kebugaran, ada kesegaran, dan yang menarik ini karena Provinsi Sulawesi Selatan saat ini juga akan mempersiapkan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2026. Nah, bagaimana daerah mempersiapkan dirinya untuk memasuki Pekan Olahraga yang akan berlangsung tahun depan? Kali ini kami berada di Kota Cinta Ainun Habibie, tepatnya di Kota Parepare. Dan bersama dengan saya, dua narasumber yang tentunya kita akan berbincang banyak tentang pengembangan atau pembinaan olahraga yang ada di kota ini. Saya langsung sapa, di samping saya ada Bapak HM Iskandar Nusu, SSTP MSc, yang merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan juga Pariwisata Kota Parepare. Halo, Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam ya Mbak. Iya, nanti kita bincang-bincang banyak ini ya tentang bagaimana kemudian pembinaan atlet kita. Dan di sampingnya ada Bapak Fadli Agus Mante, Ketua KONI Parepare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sehat ya. Baik, di kesempatan ini saya langsung saja kita ke Pak Fadli dulu deh. Ini bicara soal olahraga tidak jauh dari tentunya KONI sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pembinaan atlet kita. Nah, kalau boleh tahu nih kondisi yang ada di Kota Parepare, bagaimana sih sebenarnya pembinaan atlet kita di sana? Ya, baik Mbak. Jadi kondisi pembinaan di Kota Parepare, khususnya olahraga, ini kita sesuaikan dengan desain besar olahraga nasional, di mana hari ini kami sudah memetakan beberapa cabang olahraga yang kami jadikan cabang olahraga prioritas, cabang olahraga unggulan, dan cabang olahraga potensial. Jadi dari 3 klasifikasi ini itu tentu berdasarkan dari ranking pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing cabur. Berikut juga prestasi yang diraih oleh beberapa cabur. Nah, seperti misalnya ada 8 cabang olahraga unggulan. Ini cabang olahraga unggulan ini yang dari Porda ke Porda itu tidak pernah meninggalkan medali, selalu ada medalinya. Kemudian itu sasananya ada dan pola pelatihannya sustainable, jadi keberlanjutannya bagus. Dan kemudian yang lain adalah intensitas pertandingan yang diikuti di luar daerah. Ini yang kami teropong. Dan yang paling terakhir adalah pemasalan yang ada di sekolah-sekolah. Apakah cabang olahraga ini sudah melakukan MOU atau kerjasama kepada masing-masing sekolah sebagai lumbung calon atlet atau tidak ada? Kalau tidak ada, nah tentu ini akan menjadi PR bagi teman-teman yang ada di Binpres untuk bagaimana menempatkan cabang olahraga itu di tempat-tempat yang berpotensi ada bibit atletnya demi keberlanjutan prestasi yang ada di cabang olahraga yang dibina ini. Khusus untuk Parepare, semenjak periodisasi saya tahun 2023 sampai hari ini, posisi cabang olahraga itu tidak berkurang, bertambah dari 35 ke 38. Tapi yang tercatat resmi di KONI ada 44 cabang olahraga yang tercatat di KONI. Yang aktif 38 cabang olahraga. Nah, sementara ini seperti kita ketahui bersama, ada beberapa cabang olahraga di Parepare menjadi tuan rumah Porprov. Yang tadi berlangsung ini biliar, insyaallah bulan depan itu ada tinju, ada pencaksilat, dan ada Bina raga. Dan di penghujung tahun nanti ada
kuras dan modern pentaklon. Ini kurang lebih ada 6 sampai 7 cabang olahraga yang akan jadi tuan rumah di Parepare. Dan kemudian pegelaran Praporprov yang diikuti hari ini tentu berkat dukungan dan support dari pemerintah daerah, khususnya Pak Kadis. Kami telah mengirimkan kontingen-kontingen kami untuk bertanding di daerah-daerah yang ditunjuk jadi tuan rumah. Dan alhamdulillah tadi saya mendapat kabar panahan ini sudah raih 4 emas dari nilai anggaran 2.500.000 untuk tahun ini. Fantastis ya. Untuk tahun ini. Nah, saya juga bingung ya, antara korelasi antara anggaran 2,5 juta dengan medali yang diraih ini. Saya takutnya ini ada emosi nih pengurus nih. Ada semangat sebenarnya ya. Mari kita berdagang di toko ini, jangan ini 2,5 ini. Iya. Mereka dapat itu, tapi kita syukuri dan kami akan melakukan evaluasi besar terhadap cabur-cabur yang bisa memberikan fakta di lapangan, termasuk salah satunya Perpani. Ya tentu ini tidak mudah bagi kami untuk melihat seperti apa cara mereka meraih emas ini. Apakah masih dalam tataran standar atau seperti apa? Yang jelas kami hari ini bersyukur dan sedikit takjub atas rayaan ini. Jadi sebenarnya emosional yang dibawa secara positif itu ya bisa fantastis ya. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa waktu belakangan ini selalu saja mencuat permasalahan budgeting anggaran yang cukup banyak dikeluhkan oleh para atlet kita dan dikhawatirkan menyurutkan semangat mereka. Tetapi ternyata ada informasi terkini nih ya, yang ternyata budgeting ini tidak terlalu membuat mereka mengurangi semangat, ternyata meluncur 4 emas ya. Seperti itu. Baik, sebentar kita lanjut lagi ke Pak Fadli. Menarik ini Pak Kadis. Bicara dengan Pak Iskandar Nusu ini kan luar biasa ya. Ternyata sudah ada 4 medali emas diraih Parepare, dan itu tentunya persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi ya. Nah, bagaimanakah sebenarnya komitmen pemerintah sendiri ketika melihat perkembangan yang terjadi di atlet-atlet kita? Banyak ya keluhan atlet biasanya menjadi malas dan enggan untuk berlatih karena kurangnya misalnya support dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pemerintah pemerintah Kota Parepare sendiri? Terima kasih Mbak Fitri, Ketua KONI. Jadi terkait dengan peran serta pemerintah Kota Parepare terhadap pembinaan olahraga, alhamdulillah Kota Parepare selama ini kita selalu mensupport terkait dengan pembinaan olahraga di Kota Parepare ini. Seperti disampaikan tadi, kami dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata selaku leading sektor terkait urusan keolahragaan di pemerintah Kota Parepare senantiasa melaksanakan koordinasi dan selalu kita bersinergi bersama rekan-rekan KONI dan Kormi ya. Jadi kita di Dinas Pemuda Olahraga ya? Kami ada 2 fungsi. Pertama itu terkait dengan pembinaan dan prestasi olahraga ini di cabang olahraga termasuk, dan kedua ada terkait dengan pembudayaan olahraga. Pembudayaan olahraga ini ya seperti termasuk bagaimana kita menumbuhkan peran serta masyarakat, termasuk juga selain olahraga masyarakat, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Dan seperti disampaikan tadi, alhamdulillah untuk tahun ini boleh dikatakan sebagai tahun olahraga bukan di Sulawesi Selatan karena agenda Praporprov ini beberapa seperti disampaikan tadi. Alhamdulillah di Parepare ini ada beberapa cabang olahraga yang menjadikan tuan rumah Kota Parepare. Jadi kita ini peran sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Wali Kota, kita berikan ruang dan mensupport ada beberapa cabur yang menjadi tuan rumah seperti sudah disampaikan tadi. Dan kita melihat alhamdulillah prestasi-prestasi yang
yang telah diraih ini, informasi dari Ketua KONI tadi ini, sudah banyak atlet kita yang telah lolos di Porprov 2026 di Wajo Bone. Jadi ini merupakan suatu hal yang positif, meskipun barangkali apa yang selalu kami dikeluhkan terkait dengan masalah sarana prasarana, masalah anggaran, itu budgeting, kita untuk semangat membawa nama besar Kota Parepare. Ya, berarti pemerintah Kota Parepare juga ikut mensupport sarana dan prasarana pendukung ya untuk pembinaan atlet begitu, Pak? Ya, betul. Jadi kita pemerintah memang setiap tahun ini sudah menganggarkan dana hibah untuk olahraga kepada semua cabur melalui KONI. Jadi ini yang mana tadi sudah sampaikan, yang mana menjadi olahraga prioritas, yang menjadi calon peraih lumbung medali. Ya, ada beberapa tadi sudah disampaikan. Dan kemudian terkait dengan persiapan latihan prasarana, kami juga dari Dinas Dispora ini, kita punya ada beberapa sarana atau gelanggang olahraga. Kita punya GOR, B.J. Habibie, kita punya venue-venue lain, lapangan basket, lapangan tenis, arena bulu tangkis, itu semua kita beri ruang kepada khususnya pembinaan dan persiapan menghadapi Praporprov. Jadi kita berikan fasilitas kepada anak-anak kita, ini semata-mata mereka untuk membawa dan mengharumkan nama Kota Parepare. Baik, saya kembali ke Pak Fadli. Ini menarik nih Pak Fadli, karena kan persiapan Pekan Olahraga di Provinsi ini kan jadi gambaran untuk PON mendatang ya di NTT dan NTB gitu ya. Sudahlah, kita juga sudah mendengarkan kisah masa lalu di PON Aceh. Jadi ini tentunya belajar evaluasi dari apa yang sebelumnya. Tentunya pemerintah Kota Parepare itu sudah menyampaikan, sudah mensupport dengan sarana dan prasarana, berharap kemudian atlet bisa berkembang dengan fasilitas yang ada. Nah, dari KONI sendiri bisa enggak memberikan kita gambaran pencapaian atlet kita? Atlet kita ini yang ada di Parepare ini sebenarnya unggulannya ada di cabur mana? Ya. Ya. Kalau kita buka peta hasil kejuaraan di tingkat lokal, regional, dan tingkat nasional, Parepare itu ada di tenis meja caburnya, itu Sulawesi Selatan. Andalannya di situ ya? Andalannya di Sapu situ. bersih semua ya kemarin. Porprov. Melaksanakan Praporprov Dan Porprov. dari semua kelas Parepare sapu bersih lagi, dan ketemu sesama Parepare. Sama waktu Iya, Porprov jadinya kan Senjai head to Bulukumba. head dengan Nah, olehnya itu kami menetapkan bahwa salah satu cabur unggulan yang wajib mendapat perhatian lebih oleh pemerintah adalah tenis meja, khusus di Parepare. Nah, kenapa? Kemarin kami ngotot agar supaya ada revisi peraturan keolahragaan, harus ada DOD, desain olahraga daerah. Ini untuk menjamin hak hidup atlet pra dan pasca menjadi atlet. Kenapa? Karena kebanyakan mereka selesai di podium dan foto-foto. ya, berakhir di situ saja. Setelahnya jadi tukang becak, jadi ini. Nah, semestinya mereka dikaryakan, dihormati di tempat-tempat tertentu, seperti misalnya kalau Parepare bisa dikaryakan jadi satgas pariwisata, jadi satgas keolahragaan, maksudnya tempat yang lebih terhormat bagi mereka untuk Apresiasi ya terhadap diapresiasi, dan kemudian untuk mengurangi beban terjadi kedua kalinya kecelakaan pembinaan ini, kami menginginkan agar supaya sejak dari daerah para atlet kita ini dilindungi oleh induk sembang masing-masing, dalam artian BUMN. Misalnya kalau Parepare adalah lumbung tenis meja, ya pemerintah provinsi harus ikhlas menunjuk mana BUMN yang bisa membackup gitu ya. CSR ke Iya. PT MES ini untuk dilakukan pembinaan. Nah, hal itu tentu membutuhkan regulasi. Nah, ini alhamdulillah Pak Kadis juga ikut di dalamnya, termasuk Bapak Wali Kota, untuk bagaimana memikirkan nasib para atlet Parepare setelah dan sebelum dan
setelah mereka meraih prestasi, tidak hanya di sekedar dieksploitasi di setiap pertandingan. Nah begitu juga cabang olahraga biliar. Ini menjadi fenomena sekali karena mindset kita masih banyak kalangan yang mengatakan biliar ini identik dengan hiburan malam. Ada biliar, ada bir. Ya, karena sebelumnya ada perilaku begitu ya, ada perilaku yang selalu berkembang seperti itu. Ini mesti diterjemahkan juga secara luas lagi bahwa biliar bukan lagi sebagai sarana tempat hiburan malam, tapi sarana tempat hiburan dan tempat pembinaan olahraga. Nah ini kami meminta nanti di Parepare juga agar supaya tidak lagi membiarkan meja-meja biliar menjadi penghias di kafe-kafe saja, akan tapi ada reward yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha ke cabur yang dijadikan sarana apa namanya, Pembinaan atlet itu. sarana pemikat untuk kafenya bersama ini, itu ada nilai balik ke caburnya. Paling tidak tempatnya bisa dipakai 1-2 jam untuk Latihan latihan atlet gratis, atau paling tidak ketika cabur itu ada kejuaraan-kejuaraan ada bantuan dari pihak pelaku usaha ini. Ini mungkin juga kita harus support dengan aturan melalui perwali Pak Kadis. Iya, betul. Ya. Kira-kira target prestasi untuk Parepare di Porprov? Saya tidak mau mulu-mulu di Porprov. Dengan melihat pembinaan yang dilakukan selama ini peringkat begitu. 6 dulu ya. Insya Allah saya mau kasih kejutan Pak Wali di Porprov 2026. 2026 nanti. Berarti masih rahasia ya, Masih warga jadi 124 untuk pembinaan atlet dan target Porprov itu masih rahasia Iya, masih ya, rahasia. seperti apa. Yang jelas sapu bersih tenis meja. betul. Itu udah target unggulan ya. Unggulan. Nah, Pak Kadis, ini kan baru-baru ini kisru ya Kemenpora 14 2024. Oh, iya. Ya, syukur-syukur katanya ini kan meskipun sebenarnya masih polemik ya, pro kontra tentang dicabutnya ini. Nah, menurut Pak Kadis, setelah dicabut membahagiakankah atau bagaimana begitu untuk pembinaan olahraga kita? Ya, jadi setelah terkait dengan polemik kemarin, Ya. jadi saya kira sudah ada hampir dari semua cabur ya, suara cabur menginginkan adanya perubahan Ya. dari hasil dari Permenpora kemarin, Ya. Pak, ya. Dan alhamdulillah kita melihat dari setelah ada reshuffle kabinet, Bapak Menpora yang baru Pak Erick Thohir ya siap untuk kembali ya untuk tuntunan dari para cabur PB cabur. Jadi ini saya kira membawa angin segar. Jadi terkait dengan adanya Permenpora yang tadi. Jadi kita pada dasarnya dari pemerintah kota, dari cabur kita mendukung apapun yang menjadi keputusan ya, apalagi ini kemarin di tingkat Munas ya, Munas KONI dibahas musyawarah dari pengurus besar cabang olahraga yang menyuarakan kemarin ya, alhamdulillah barangkali itu pun tidak terlepas dari dukungan dari arus bawah, dari tingkat bawah, dari otomatis cabur, pengurus daerah dan pengurus provinsi. Berarti semakin menyemangati Ya, siap atlet-atlet kita ya. Alhamdulillah. Ya. Dan itu jadi spirit ya untuk anak atlet-atlet kita. Iya, nah tentunya ini juga tadi kan ada target rahasianya ini KONI ke Porprov ya. Yang jelas tadi kata-katanya itu tidak mau muluk-muluk, tapi saya merasakan aura bombastis Pak. Ya. Nah, bagaimana dari pihak dinas sendiri jadi untuk kita bisa mendukung kebombastisan rahasia ini gitu? Ya. Jadi kalau berkaca periode yang lalu ya kita Porprov di Sinjai Bulukumba, alhamdulillah Parepare peringkat 6 ya, hampir 5 besar ya peringkat 6. Ya. Jadi kita mendengar tadi optimis dari Ketua KONI, apalagi kita dari pemerintah, kita tunggu dan semoga yang prestasinya nanti ini bisa ya lebih dari target dari Porprov Sinjai Bulukumba. Dan sampaikan tadi ini dia belum mau menjanji ya, maaf Pak, tapi insya Allah akan memberikan kejutan lah kepada kita pemerintah kota. Itu yang kita harapkan. Jadi setiap prestasi dari
event ya, single event, multi event, baik tingkat daerah, tingkat nasional, itu yang selalu kita harapkan prestasi bisa dan mengharumkan nama daerah, nama kota Parepare. Baik, saya ke Pak Fadli. Pak Fadli, sekarang kan tadi kita sudah menargetkan Porprov ya, tapi di depan mata kita ada Praporprov. Ya. Kemudian Parepare ada 6 atau 7 cabang olahraga kemudian menjadi tuan rumah. Nah, di 7 ini yang mau digadang ini Pak, dapat medali itu di mana, Pak Fadli? Yang jelas, atau sudah ada Mini? Cluenya kami tidak akan tuan rumah kalau tidak ada medali. Oh, mantap ya. Jadi Sudah luar ada- biasa. sudah Jadi ada yang memang lolos, sudah sudah. ada checklist-checklistnya begitu ya. Enggak juga Pak, artinya kami berani menerima sebagai tuan rumah, bukan berarti menerima saja. Akan tapi ya tentu kami melihat peluang untuk menang kita ini di sini. Dan ini juga bagian daripada skenario besar yang kami lakukan untuk mentopping medali-medali yang tidak bisa kita pertahankan. Sehingga pada akhirnya nanti saya contohkan, kalau kemarin kita dapat 22 medali, ada 4 medali yang tidak dapat kita pertahankan, ini masih bisa kita topping 7 Mas. Berarti masih ada peningkatan plus Ya. Tantangan baru ya. tantangan baru. Nah, kemudian tadi saya katakan kita lihat KONI mau diurutan ke berapa 2026. Kita tunggu setelah ketuk palu APBD 2020. Itu sangat berpengaruh Ini ya. memang sekali, Pak. Saya nggak bisa berkata apa-apa kalau angka-angka yang dituangkan dalam postur APBD kita itu tidak menjamin dan mendukung kelancaran aktivitas pembinaan dan tentu uang pendampingan teman-teman ke Sinjai, ke Wajo dan Bone. Ya. Apalagi ada 2 tempat. Nah, kemarin saya sebelum penetapan anggaran perubahan, ini masih alot ada 2 Pak Kerja. Dan alhamdulillah sinyalemen ini saya tangkap pemerintah daerah dengan DPRD menyepakati tambahan anggaran ke Dinas Pemuda Olahraga untuk menjadi tuan rumah tambahan. Untuk menjadi tuan rumah artinya apa? Di situ ada political will yang sangat positif untuk 2026. Nah, kalau di 2026 ini proposal kami dari KONI dipelajari dan dipahami secara seksama, saya yakin apa yang ini menjadi capaian kita, kebanggaan kita, itu akan kita raih. Nah, saya bisa gambarkan kalau kemarin kita terpental di luar dari 10 besar Pagadis, itu ya saya bisa, kalau semua sesuai dengan target roadmap yang kami berikan di KONI, saya yakin kalau Makassar juga terhambat dana hibahnya, kita bisa sabit di tempat yang Makassar. Ini saling berburu ya. Tergantung dana hibahnya mereka. Iya. Berarti memang ini split ngitip-ngitip tetangga nih ya. Seperti itu. Nah, kalau bicara soal budgeting, tentunya sudah ada gadang-gadangnya nih Pak Kades. Ya, ekspektasi dari dinas melihat potensi olahraga yang ada di Kota Parepare. Ya kan, saya merasakan bahwa Pak Kades selalu berupaya meminimalisir segala masalah yang bisa terjadi dari keluhan-keluhan cabur. Tapi ini kan berjalan bersinergi dengan kondisi APBD tadi. Nah, kira-kira sudah ada enggak gambaran menyenangkan begitu Pak Kades terhadap anggaran ke depan? Terkait anggaran untuk olahraga, harapan kita sebenarnya dan semua keinginan kita untuk memberikan yang terbaik lah dengan porsi besar. Tapi sekarang kita ketahui tahun ini adalah efisiensi. Meskipun untuk efisiensi ini, tapi anggaran hibah kita sama dengan tahun ya. Mudah-mudahan tahun mendatang dengan prestasi yang membanggakan dan banyak meloloskan atlet di Porprov, insya Allah untuk dana hibah untuk pembinaan olahraga bisa akan lebih ditingkatkan. Ini juga dari saya kira dukungan dari
selain pemerintah kota juga dari Bapak Ibu dari anggota DPRD. Dan kami juga harapkan bahwa untuk pembinaan olahraga ini bukan hanya dari peran pemerintah. Kita juga harapkan peran swasta seperti tadi dari BUMN selaku induk Semang Cabor, jadi pikir butuh perhatian, dan masyarakat bisa membantu memberikan sumbangsi terhadap pembinaan olahraga khususnya di Kota Parepare. Iya, sekarang kan lagi rame nih Pak Kadis, pembinaan olahraga sejak dini. Oh iya. Ya, dan itu sudah masuk di sekolah-sekolah ya, dari SD, tingkatan SMP. Nah, bagaimana kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan target pencapaian cabang olahraga kita di masing-masing tingkat pendidikan? Jadi terkait dengan pembinaan olahraga dini ini memang ada beberapa cabang olahraga yang kita sudah kerjasama dan dengan Bapak Kadis Pendidikan Kota Parepare. Jadi memang ada beberapa yang tergabung dalam olahraga ekstrakurikuler. Jadi ada seperti sepak bola, karate, pencak silat, itu ada ekskulnya dari anak-anak kita. Dan selain itu kita melihat juga terkait pembinaan usia dini ini beberapa memang cabang olahraga yang banyak memprioritaskan untuk pembinaan usia dini, karena dari tingkatan memang dari sekolah itu biasanya ada OSN ya, Olimpiade, ya ada juga kejurdan terpelajar. Jadi saya kira ini pembinaan akan bertingkat. Jadi alhamdulillah untuk pembinaan usia dini kita di Parepare ini akan terus ditingkatkan. Nah, tadi kan disinggung sama Pak Fadli, kemungkinan ada jadi tuan rumah gitu ya. Oh iya. Ini targetnya tuan rumah tahun? Untuk tuan rumah Praporprov dari Performa sekarang sudah jalan ya, jadi Pak ya. harapan keinginan dari pimpinan, mudah-mudahan Praporprov mendatang saya kira Parepare dengan venue, saya kira kita mendukung posisi yang strategis. Kita harapkan memang sudah keinginan dari Bapak pimpinan kepala daerah, kita harapkan untuk bisa ke depan bisa mencalonkan diri sebagai tuan rumah di Porprov mendatang. Baik, pasca Wajo dan Bone ya. Jadi ini sudah ada catatan-catatan nih kesiapan. Nah, ini juga menjadi tolok ukur kayaknya ya di Praporprov ini, kesiapan venue itu Pak Kadis ya. Betul. Baik, kita di penghujung perbincangan. Banyak sekali hal yang sebenarnya ingin kita korek ya dari Kota Parepare. Kota Parepare selalu memang mempunyai hal-hal yang menarik untuk diulik ya. Banyak sekali rahasia yang harus kita tembus di sini nih, termasuk pembinaan atletnya. Tadi sudah salah satunya sebenarnya saya mau mengulik ini bombastisnya rahasia itu untuk Porprov mendatang, dan kita akan buktikan seperti apa di 2026. Di penghujung perbincangan, apa harapannya Pak Fadli terhadap atlet-atlet kita khususnya di Parepare? Bagaimana tadi juga sudah ada satu hal yang bombastis juga ini, mengejutkan dengan dana budgeting yang sangat minim, sudah memberikan 4 medali emas, itu luar biasa. Nah, seperti apa nih, Pak? Jadi tentu harapan kami kepada pelaku olahraga, khususnya pengurus cabur dan pelatih, agar supaya terus meningkatkan pembinaan mental tarung para atlet, dan kedua kepada para atlet yang sudah bertarung dan yang akan bertarung di Porprov nantinya, agar supaya tidak melihat secara material apa yang mereka mesti dapatkan, akan tetapi dia harus melihat bahwa sejarah hari ini adalah sejarah mereka sendiri untuk nama besar Kota Parepare. Baik, jadi harumkan Kota Parepare ya begitu. Karena itu adalah sejarahmu. Saya bisa merasakan sebenarnya rasa terharu dari Koni ya yang membina kemudian atlet-atlet kita di tengah banyaknya keluhan. Semoga PON mendatang tidak mengalami keluhan yang sama seperti yang kemarin ya. Baik, kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, aduh banyak harapannya ini di pundaknya Pak Kadis ini. Kegiatan yang dilakukan pariwisata, karena ini kayaknya combine ya, seperti dance sport itu kan sebenarnya bagian dari pariwisata juga ya, asik gitu ya. Kormi ya. Nah, bagaimana Pak Kadis di penghujung perbincangan kita? Jadi harapan kami dari khususnya pemerintah terhadap pembinaan maupun pembudayaan olahraga di Kota Parepare ini, jadi harapan kami itu sangat besar terhadap pembinaan olahraga itu sendiri.
Jadi harapan kami seperti sampaikan tahun 2025 dan 2026 itu merupakan sudah tahun olahraga ya. Jadi harus menjadi kita fokus untuk memberikan support yang besar terhadap pembinaan dan prestasi olahraga khususnya di Kota Parepare. Dan kita ketahui bahwa yang selalu kita sampaikan bahwa betul disampaikan oleh Ketua KONI, ini pembinaan mental, disiplin kepada anak-anak kita, atlet untuk terlalu dipacu. Karena ini beda kalau kita mengikuti kejuaraan, barangkali kalau atas nama cabur dan membawa nama daerah. Jadi optimis kebanggaan daerah, mengharumkan nama daerah itu yang utama. Jadi selain itu, kita juga sebagai tuan rumah Prapor ini harus selalu sampaikan, harus kita punya selain sukses tuan rumah, juga sukses prestasi. Jadi bisa membawa harapan. Dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua, harapan dari KONI, ini dengan semakin kami dapat informasi dengan semakin banyaknya cabur-cabur yang telah meloloskan atletnya di Porprov mendatang. Ini ada beberapa yang masih kita harapkan ini menjadi pemicu menambah semangat, khususnya kepada cabur-cabur yang belum melaksanakan Porprov. Ya. Baik, luar biasa perbincangan kita bersama dengan dua narasumber kami di kesempatan hari ini. Suatu kebanggaan pastinya adalah ketika kita menemukan atlet-atlet terbaik yang ada di setiap daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk yang ada di Kota Parepare. Tadi sudah disampaikan, berbeda sekali ketika cabang olahraga itu terwakilkan untuk bisa berada di kancah nasional ataupun internasional ataupun di provinsi dibandingkan mereka mewakili daerah masing-masing. Karena ketika harum nama daerah itu menjadi representase keharuman masyarakat daerah tersebut. Baik, saya Fitriani Rahman pamit dari kebersamaan kita di Warga 124. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bendera kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.